Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bunda-bunda semua, kembali lagi di channel Bidan Husna ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang ini kan masuk udah mulai seminggu nih. Barangkali masih ada yang bingung, apakah ibu hamil ini boleh puasa ya? Masih ragu karena ketika dibawa puasa kok rasanya masih ragu gitu. Sebenarnya boleh puasa nggak ya ibu hamil? Aman nggak ya buat dedeknya? Aman nggak ya buat ibu hamilnya gitu. Nah, nanti di video ini kita akan membahas, mengulas apakah memang ibu hamil itu boleh puasa ya bunda-bunda semua. Jangan sampai kita salah persepsi dan salah memahami tentang konsep puasa di bulan Ramadan untuk ibu hamil dan keamanan untuk ibu dan janinnya gitu ya teman-teman. Tolong disimak sampai akhir. Nah, pada dasarnya ibu hamil itu boleh berpuasa ya, asalkan ini ada syarat-syarat tertentu apakah ibu hamil itu boleh berpuasa. Tapi pada dasarnya adalah ibu hamil itu boleh berpuasa asalkan yang pertama ibunya dulu nih kita perhatikan ya, ibu dalam kondisi sehat yaitu tensinya normal. Nah, kemudian kadar hemoglobin ya. Tensi dan hemoglobin itu berbeda ya bunda-bunda semua. Kadar hemoglobin normal. Biasanya kalau HB-nya nggak normal itu tandanya apa ya? Sering pusing, sering kalau habis duduk berdiri juga pusing, lemas, lesu, lunglai gitu ya. Lelah, mudah itu semua. Kemudian tidak mual dan muntah berlebihan ya. Karena nanti kalau misalkan mual muntah berlebihan nggak ada asupan yang masuk dong gitu. Nah, kemudian apalagi juga muntah itu kan bisa membatalkan ya, karena berarti kondisinya kurang fit nih. Nah, kemudian deteksi dari dokter kandungan ini juga perlu karena ketika USG mungkin dilihat kemudian kata dokternya ini aman nih sekiranya gitu, itu lebih aman untuk ibu hamil berpuasa. Kemudian janin dalam kondisi sehat. Ini juga utama nih teman-teman, karena kita harus melihat nih usia kehamilannya sesuai nggak nih si dede. Kemudian perkembangannya juga sesuai nggak dengan usia kehamilannya tadi. Berat janinnya apakah sesuai, ketubannya cukup apa enggak nih. Kemudian ini kan bisa dilihat nih dari USG terutama. Nah, itu dipastikan dulu. Kalau misalkan dirasa semuanya juga sehat gitu dari ketika periksa ke bidan, dari rabaan apa juga sudah oke, misalkan kayak gitu. Dan ibu merasa yakin akan perkembangan janin yang sesuai dan disesuaikan juga dengan perkataan bidan gitu, hasil pemeriksaan dan juga dokter kandungan, maka itu insya Allah puasa itu aman untuk ibu dan juga janinnya teman-teman. Tadi sudah dipastikan poin-poin di sini terpenuhi ya. Gerakannya juga harus sesuai gitu ya, nggak boleh berkurang. Nah, jika ibu dan janin dalam kondisi sehat, maka boleh untuk berpuasa ya bunda semua. Nanti bunda bisa diperhatikan poin-poin yang tadi memenuhi atau tidak ya sekiranya gitu. Ada rasa khawatir nggak ya di diri bunda gitu, entah terhadap kesehatan diri kita sendiri yang sedang hamil gitu, atau terhadap janin yang sedang kita kandung begitu. Nah, tapi kalau kondisi ibu dan janin ada yang membuat tidak memungkinkan untuk berpuasa atau kita khawatir dan malah mungkin kata dokter ini bahaya nih kalau misalkan berpuasa gitu. Nah, bunda jangan sedih, gak apa-apa gitu ya, karena memang ada keringanan bukan buat ibu hamil untuk tidak berpuasa, apalagi jika terkait bayinya gitu, mengkhawatirkan bayinya. Misalkan contoh, ketika bunda di USG, ini mah ukuran janinnya sekiranya harus mengejar berat badan, sehingga bunda kan perlu makannya lebih banyak. Ketika dibawa berpuasa, apakah itu meyakinkan bunda bisa menambah berat badan lebih banyak? Jika khawatir, maka sudah gugurlah kewajiban untuk berpuasa itu. Baiknya lebih mendahulukan untuk perkembangan janin ya bunda ya. Nah, itu faktor utama biasanya. Nah,
Bahkan ibu saat ibu mengkhawatirkan kesehatan janin pun, nah bisa menjadi salah satu keringanan untuk tidak berpuasa loh gitu ya. Itu tadi. Jadi ketika ada rasa khawatir, misalkan, aduh saya khawatir ketika saya berpuasa, saya biasanya makannya hanya sedikit, misalkan ketika berbuka. Saya khawatir asupan gizi yang masuk ke dalam dede bayi tidak cukup, misalkan seperti itu. Ada rasa khawatir seperti itu. Kemudian ada, aduh berkembang nggak ya, dan sebagainya gitu. Walaupun sudah misalkan sudah dalam kondisi sehat, normal semua, tapi ada rasa khawatir, itu nggak apa-apa Bunda, karena itu juga bisa menjadi keringanan. Karena tidak disebutkan juga kan bahwasannya memang harus ibu hamil yang sakit apa, tapi ketika ada rasa khawatir terhadap pertumbuhan janin dan kesehatan ibu, itu boleh salah satu keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan gitu ya Bunda. Karena pertumbuhan janin itu tidak bisa diulang Bunda, tapi kalau puasa itu bisa dikodo di kemudian hari. Seperti itu ya, jadi jangan sampai tadi kalau misalkan nggak apa-apa sudah yakin semua dan Bunda memutuskan berpuasa, pastikan gerakannya juga aktif ketika dibawa berpuasa gitu ya. Diperhatikan apakah seperti biasanya nih, atau misalkan aktifnya jadi berubah ketika malam, ya itu nggak apa-apa. Nanti Bunda perhatikan siklus pergerakan si janin di dalam perut Bunda, karena yang merasakan itu setiap hari kan Bunda. Ketika misalkan kok gerakannya berkurang ya gitu ketika dibawa puasa, kok lemes kayaknya gitu. Nah itu Bunda pastikan lagi, cekkan lagi kondisi kandungan dan kondisi kesehatan ibu dan janinnya gitu ya. Ya mungkin cukup begitu ya penjelasannya, semoga bisa sedikit banyak bisa dipahami dan dimengerti, dan Bunda bisa akhirnya memutuskan apakah saya kuat atau pantas untuk berpuasa Ramadan, atau lebih baik mendahulukan pertumbuhan dan perkembangan janin. Seperti itu ya, mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Nantikan video-video selanjutnya ya.